Sebelumnya kalian udah tahu belum apa yang dimaksud dengan undang-undang? Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999, sebanyak 4 kali. Amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk kita catat bahwa amandemen UUD 1945 harus memastikan beberapa hal. Hal ini termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Tujuan amandemen menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara. Perubahan amandemen diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, tujuan nasional, dan kesejahteraan rakyat. Amandemen yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Secara umumnya, fokus amandemen pertama adalah untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan, salah satunya terkait pembatasan periode jabatan pada presiden. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua meliputi 5 bab dan 25 pasal yang dilakukan dengan menambahkan beberapa aturan. Beberapa aturan tersebut yang ditambahkan terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan tugas DPR, serta menambah mengenai hak asasi manusia. Amandemen ketiga dilakukan pada tanggal 1 hingga 9 November tahun 2001. Dalam amandemen ketiga, terdapat peristiwa monumental di mana posisi MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara sehingga MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Ini yang dimaksud untuk mengimplementasikan prinsip cek dalam menyelenggarakan negara yang lebih baik. Pada amandemen ketiga juga terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai perwakilan tingkat nasional dan menjadikan MPR sebagai nama forum persidangan bersama DPR dan DPD. Dengan posisi lembaga tersebut yang setara, akhirnya diadakan pemilihan umum dengan mengikut sertakan suara. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2002. Amandemen keempat terdapat penyelenggaraan perekonomian Indonesia yang memiliki gagasan baru pada demokrasi ekonomi, di mana hal ini tidak hanya dikelola oleh BUMN saja, melainkan swasta dapat ikut mengelola kegiatan cabang produksi. Memasuki pembahasan amandemen keempat, gagasan atau asas kekeluargaan telah digagas sejak sidang BPPKI untuk membawa perekonomian. Sebelum amandemen, naskah Undang-Undang Dasar 1945 membuat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, naskah Undang-Undang Dasar 1945 memuat 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dampak positif yang pertama, pasal dalam Undang-Undang 1945 dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menyesuaikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, menghilangkan pasal-pasal yang bisa memicu perbedaan pandangan. Dampak negatif, pertama, dapat memunculkan konflik di beberapa daerah. Kedua, terjadi perbedaan kebijakan otonomi daerah yang dapat mengganggu pemerintah pusat. Yang terakhir, perubahan amandemen dapat menimbulkan peraturan yang menyulitkan masyarakat. Jadi, itulah Undang-Undang Dasar, tujuan, dampak positif negatif, dan proses amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945.